Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kembali kami beroleh satu kesempatan untuk kembali merenungkan kehidupan kami. Memasuki masa peringatan Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Kami kembali diingatkan bahwa kehadiran Kristus ke dalam dunia ini memberikan tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah bagi kami adalah untuk pengampunan dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di awal rangkaian ini, kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengalami kehidupan yang bertobat atau pertobatan yang sejati. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, dan biarlah kiranya Tuhan juga pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara, kita memasuki atau dalam momen Rabu Abu, saudara ya, atau Ash Wednesday. Abu digambarkan sebagai manusia ya, yang diciptakan dari debu sebenarnya ya, tetapi itu diasosiasikan dengan abu. Dari mana kita tahu saudara ya, kita ini adalah debu atau abu itu saudara? Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata demikian. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, ketika membaca bagian ini saudara ya, manusia diciptakan saudara, atau di sini menariknya dibentuk dari debu tanah. Saudara, saya membayangkan saudara, ini adalah ciptaan yang terakhir gitu saudara, atau puncak dari ciptaan. Tuhan selama 6 hari itu juga saudara ya, di awalnya itu ada penciptaan. Tuhan menciptakan berbagai benda dan makhluk yang luar biasa saudara, yang mengisi udara, laut, dan juga daratan. Tapi menariknya tidak disebutkan bahwa mereka dibentuk dari apa. Sehingga ini menggambarkan mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Artinya muncul gitu saudara ya, oleh kuasa Tuhan. Tetapi kita ketika bicara tentang manusia, Tuhan dikatakan dengan detil di sini membentuknya dari debu tanah. Maka dalam imajinasi saya saudara, saya membayangkan ketika seluruh ciptaan ini sudah komplit, lalu mereka mungkin bertanya-tanya dalam hatinya saudara ya, siapakah yang Tuhan buat untuk menguasai seluruhnya sebagai wakil Tuhan? Dengan apakah dia akan buat? Tentu ini ciptaan yang spesial, yang khusus. Dan saya bayangkan betapa kagetnya seluruh ciptaan saudara, baik yang di udara, di laut, dan di darat, ketika melihat Tuhan membentuk calon penguasa ciptaannya ini dari debu tanah. Dan luar biasanya saudara, kata Ibrani yang digunakan itu debu tanah, ini adalah 2 kata yang menempel. Sehingga menunjukkan ini tanah yang spesifik. Dia tidak bicara tanah biasa saudara, tapi debu tanah, debu dari tanah itu saudara. Yaitu satu material, satu bahan yang ada di atas tanah itu saudara. Jadi kalau ada tanah, itu ada butiran-butiran halus di atas tanah itu. Saudara, biasanya kalau orang mau membentuk tembikar atau karya dari tanah liat, debu ini disingkirkan. Dan dia akan ambil tanah liatnya itu saudara untuk bentuk. Dia tidak membutuhkan debu ini karena debu ini akan mengganggu. Tidak akan kuat merekat sehingga orang hanya ambil tanahnya. Tapi menariknya ketika menciptakan atau membentuk manusia, Tuhan bilang dia ambil debu tanahnya justru. Sesuatu yang orang lain mungkin singkirkan, ini gunanya apa? Ini tidak berharga, tidak berarti. Kalaupun mau ambil tanahnya gitu saudara. Tapi Alkitab secara spesifik mengatakan kita dibentuk dari sesuatu yang gak dianggap itu. Sehingga saya membayangkan betapa terkejutnya semesta ini saudara ya.
mereka semesta yang luar biasa dengan benda-benda penerang dan segala ciptaan Tuhan yang luar biasa, melihat calon penguasanya atau orang yang akan menguasai seluruh ciptaan ini sebagai wakil Tuhan, itu diambil dari debu tanah itu, sesuatu yang tidak berarti. Dan dia menjadi berarti ketika Tuhan dikatakan dia menghembuskan nafas yang membedakan dengan semua ciptaan lainnya. Debu tanah itu menjadi makhluk hidup, menjadi berbeda ketika Tuhan memberi arti dengan memberi nafas hidup. Saudara, bayangan saya mungkin ciptaan ini bertanya, saudara, kenapa debu tanah? Kenapa dia tidak diciptakan dari berlian, saudara? Sehingga dia bisa keras, dia bisa tahan benturan, dia bisa berkilau secara figuratif, maksudnya, saudara. Kenapa tidak diciptakan dari emas yang tahan korosi, yang sekalipun cuaca begitu buruk tidak akan membuatnya berkarat, saudara. Dia tahan. Kenapa tidak diciptakan dari baja yang sekalipun badai, sekalipun bencana itu tidak akan melengkung, saudara, tapi tetap kokoh lurus? Kenapa Tuhan pakai debu yang mudah hancur, rapuh itu untuk menciptakan manusia yang dipercaya untuk mengelola seluruh ciptaan lainnya? Saudara, dari sini saya pikir ini untuk mengingatkan kita sebenarnya, saudara. Seberapapun besar kuasa kita hari ini yang dipercayakan oleh Tuhan, seberapapun tingginya jabatan atau materi yang kita miliki hari ini, seberapapun yang Tuhan percayakan kita menguasai seluruh ciptaan ini, saudara ya, sebagai pengelolanya, Tuhan ingin kita sadar dan ingat selalu ketika kita diciptakan nih, saudara, kamu itu cuma debu tanah itu, saudara. Bukan tanah, tapi debunya tanah itu yang kemudian diberikan nafas dan kamu dipercayakan satu otoritas ilahi. Saudara, Rabu Abu hadir untuk mengingatkan kita. Dan luar biasanya, saudara, ketika kita baca selanjutnya, debu tanah yang tidak berarti itu, saudara, yang diberi kuasa, diberi arti oleh Tuhan dengan nafasnya. Kemudian dia melawan Tuhan ketika dia memakan buah yang dilarang itu, saudara. Dia merasa bahwa dia berarti oleh karena dirinya, bukan karena Tuhan. Dia merasa dirinya lebih penting daripada Tuhan. Sehingga dia ambil buah itu dan dia jatuh dalam dosa, dan itu mempengaruhi seluruh umat manusia. Keturunan-keturunan debu tanah ini, saudara, kemudian jatuh dalam dosa. Tapi bersyukur kalau kita dengar kisahnya dari Natal itu, saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan debu tanah ini supaya tidak dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, supaya diselamatkan dan ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, saya ajak kita membaca satu bagian pengantar sebenarnya ini masuk ke dalam kedatangan Tuhan, saudara ya. Bagaimana Tuhan itu memanggil debu tanah ini yang kemudian hidup oleh karena nafas Allah, yang berdosa ini, lalu kemudian dipanggil untuk bertobat, datang kepada Tuhan dan menerima pengampunan dosa. Matius 3 ayat 7 sampai 12 adalah salah satu gambaran ketika Yohanes Pembaptis diutus untuk membuka jalan bagi Kristus yang hadir ke dalam dunia, dimulai dengan pertobatan, yang menjadi gambaran bagi kita bahwa keselamatan itu dimulai dengan pertobatan, saudara. Panggilan Tuhan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Saya bacakan Matius 3 ayat 7 sampai 12, saudara. Saya beri dalam kurung untuk membedakan TB1 dan TB2, saudara ya. Dan menarik, kadang-kadang TB2 ini memperbaiki terjemahannya lebih kuat. Ayat 7. Ketika ia, maksudnya Yohanes, saudara ya, bukan Yesus, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa." Atau kalau TB1 katakan beludak, saudara. "Siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, luar biasa, saudara, TB2 ini memperbaiki karena TB1 itu lebih pasif ya. Misalnya dia katakan, "Mengatakan kepada kamu
bahwa kamu dapat melarikan diri. Jadi lebih pasif kalimatnya. Tetapi ketika kemudian terjemahan ini diperbaiki menjadi sesuatu yang aktif. Dia bukan hanya dikatakan tapi diperingati supaya lari. Itu saudara ya. Jadi penekanannya menjadi seolah-olah mereka ini rombongan orang-orang Farisi dan Saduki ini ada yang memperingatkan lari dari murka Allah. Lalu Yohanes berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu ayat 9. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur. Di TB1 itu tidak ada kata leluhur, saudara, untuk memperjelas. Bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, maksudnya Yesus atau Mesias, yang segera datang pada masa itu, setelah aku lebih berkuasa daripada aku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam, atau kalau TB1 sebut debu jerami itu saudara, itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, ayat ini dalam gambaran saudara, seperti saya bilang tadi, Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat karena sebentar lagi Yesus akan hadir di sana saudara ya, dan akan memberikan, di sini gambarannya baptisan Roh Kudus itu saudara. Nanti kita bahas apa maksudnya saudara. Tapi keselamatan itu dimulai dari pertobatan. Lalu datanglah orang berbondong-bondong mau dibaptis sebagai tanda pertobatan. Itu ayat 11 tadi katakan, sorry. Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tapi waktu dia lihat, ada sekelompok orang yang dia tahu, saudara, mereka ini datang bukan untuk bertobat. Atau saya boleh katakan, ada pertobatan palsu, saudara, dan ada pertobatan asli. Yohanes melihat bahwa kedatangan orang-orang Farisi dan Saduki yang ingin dibaptis ini bukan supaya mereka itu berubah, tetapi untuk lepas dari hukuman atau akibat dosa atau kesalahan mereka. Makanya Yohanes bilang itu saudara ya, siapa yang bilang kamu bisa lari dari murka Allah? Mereka datang bukan untuk diubahkan, mereka datang bukan untuk berubah, ditransformasi oleh Tuhan. Mereka datang bukan untuk mengubah cara hidup mereka, tapi mereka datang supaya tidak dihukum. Nah, anggapan mereka saudara bahwa kalau sudah dibaptis oleh Yohanes atau sudah disebut sebagai orang percaya, dalam tanda petik mereka bilang, kami lengkap sudah ya, kami ini keturunan Abraham, artinya orang Israel asli, terus sudah dibaptis. Masuk surga sudah. Atau kalau dalam konteks masa sekarang, saya sudah ikut katekisasi, saya sudah dibaptis, saya sudah kemudian ikut ibadah, nah berarti saya sudah pasti tidak dihukum oleh Tuhan. Lepas dari hukuman atau akibat dosa atau kesalahan. Nah, Yohanes ingatkan mereka ini saudara, mereka ini bukan orang yang bertobat secara asli saudara, tapi palsu. Kenapa? Karena mereka datang hanya untuk supaya mereka tidak dihukum. Mereka lepas dari murka Tuhan. Mereka tidak peduli bahwa Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki perubahan hidup. Bukan ketakutan dari hukuman itu, saudara. Ada satu kisah, saudara ya. Seorang yang ditangkap karena kasus curanmor, saudara. Saya baca di berita gitu, saudara. Ditangkap karena kasus curanmor. Waktu persidangan hakim mau putus hukumannya tinggi itu, saudara ya. Lalu dia nangis di pengadilan, dia bilang, Pak, saya janji saya tidak akan curi motor lagi, saya bertobat pokoknya sudah. Wah, lihat dia nangis, hakim terharu gitu ya. Langsung hakim bilang, benar kamu gak curi lagi, ya sudah hukumannya minimum gitu ya, bukan hilang. Saudara. Minimum diketok, lepas dia saudara ya. Gak taunya saudara, dia baru keluar beberapa bulan, ketangkep lagi, nyuri sepeda motor lagi. Kena lagi hakim yang sama gitu ya. Lalu hakim tanya, loh bukannya yang lalu kemarin bertobat? Gitu bilang. Iya Pak, dia bilang. Tapi bagaimana ya?
Saya di luar ini tidak ada pekerjaan, sehingga saya mau tidak mau mencuri lagi sepeda motor. Loh, kenapa kamu tidak cari pekerjaan yang lain? Ya curi motor itu pekerjaan saya. Jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang dalam tanda petik sudah halal itu saudara ya. Tapi malah terjun lagi ke dunia yang lama, hal yang sama berulang-ulang terus. Das, kedua kali pun dia janji mau bertobat lagi ya, tapi hakim sudah tidak percaya itu saudara. Kamu tobatnya palsu, tidak sungguh-sungguh. Nah saudara, kalau kita renungkan di Rabu-Abu ini saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita saudara, pertanyaannya saudara, kita datang itu dengan kerinduan untuk berubah. Atau sebenarnya kita datang hanya karena takut masuk neraka ya saudara. Atau kita datang kepada Tuhan hanya karena takut nanti ditulah Tuhan, dikutuk Tuhan. Kalau saya nggak minta ampun nanti usaha saya dikutuk sama Tuhan, hancur itu bisnis dia. Lalu saya cepat-cepat bertobat. Tapi berubah tidak ada keinginan. Jangan-jangan saudara, kita ini termasuk kumpulan, saya nggak bilang kita di sini, jangan-jangan. Kumpulan orang-orang yang dilihat oleh Yohanes itu bukan orang-orang yang bertobat secara asli, tapi bertobat dengan kepalsuan. Soal pertobatan sejati, saudara ya, menariknya itu dari kata metanoia. Nah metanoia ini sebenarnya bahasa Yunani yang menunjukkan itu berbalik, saudara. Kalau dilukiskan itu kalau rambu lalu lintas itu U-turn itu saudara ya, putar balik. Artinya ketika tadinya mengarah ke sana, dia putar balik gitu saudara. Dia bukan berbelok gitu saudara. Artinya tadinya ke sana dia kanan gitu ya, nanti kiri lagi kembali lagi gitu saudara. Ini betul-betul putar balik saudara. Sehingga kalau dia jatuh lagi dia tuh kayak putar balik kembali gitu saudara. Putar balik gitu. Sehingga metanoia ini berbalik atau U-turn itu. Nah tapi saudara, metanoia ini bukan bicara ketika bicara tentang saudara, pertobatan. Metanoia ini bukan sekedar menanggalkan atau melepaskan saudara, atau meninggal, tapi juga meninggalkan. Dia bukan cuma menanggalkan, tapi juga meninggalkan dosa. Artinya saudara, dia bukan hanya dia lepas, oh aku stop dari dosa A. Dosa apa contohnya? Mencuri. Aku tidak akan lagi mencuri. Tapi bukan berarti dia hanya tidak itu saudara ya. Tapi dia juga harus tinggalkan itu, menjauh dari dosa-dosa itu saudara. Menjauh itu berarti termasuk di dalamnya dia mencegah dirinya untuk terjerumus dalam dosa yang sama. Sehingga saudara jangan, itu bukan pertobatan yang sejati kalau dia hanya misalnya stop, tapi dia masih dekat-dekat saudara ya. Misalnya saudara ya, dia jatuh dalam dosa pornografi anggap saudara ya. Dia melihat misalnya tayangan-tayangan yang tidak sesuai di komputer, di HP, di macam-macam saudara ya. Lalu kemudian dia, aku tidak mau lagi gitu ya. Tapi aplikasinya tidak di-uninstall. Dia tidak meninggalkan saudara ya, tapi dia hanya taruh. Kapan-kapan dia bisa kumat itu saudara, dia ambil lagi. Dia hanya lepas sementara, tapi dia tidak tinggalkan, dia tidak jauhi. Atau misalnya saudara ya, ketika bicara tentang dosa apa saudara ya. Dosa mencuri misalnya tadi. Dia bukannya meninggalkan itu saudara dan mencari pekerjaan yang jujur, tapi dia saudara malah cari celah. Jadi dia tidak mencuri karena tidak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan dia mencuri saudara. Tapi saudara yang terjadi, dia bukannya menjauhi dari kesempatan itu saudara, dia justru malah cari-cari kesempatan. Sehingga kalau hari ini misalnya dia tidak curi, itu karena tidak ada kesempatan. Saudara, pertobatan yang sejati itu bukan sekedar melepaskan, datang pada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Aku tidak akan lagi besok mencuri misalnya. Aku tidak akan lagi berdusta, berbohong. Tuhan bilang ya diampuni gitu ya. Tapi besok saudara ya, dia bukannya menjauhi dari kesempatan untuk berdusta itu saudara ya. Dia malah dekat di situ saudara ya, mencari-cari kesempatan untuk kembali jatuh dalam dosa yang sama. Saudara, pertobatan sejati berarti meninggalkan, mencegah diri kita. Kalau kita lemah misalnya dalam dosa seksual, ya jangan jalannya sengaja pulang malam
terus lewatnya tempat hiburan malam gitu saudara. Itu namanya mencobai diri sendiri gitu saudara. Menjauh saudara kalau kita tahu lemah di situ. Kalau kita tahu kita lemah di korupsi misalnya saudara. Ya jangan kita kemudian cari-cari cara ada yang lebih mudah nggak gitu ya. Ada jalan damai nggak? Ya nggak usah dicari itu saudara ya. Kita betul-betul kerjakan dengan jujur. Pertobatan sejati bukan sekedar menanggalkan, tapi belajar mencegah, bahkan meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, saudara, kita renungkan pertobatan sejati ini. Pertobatan sejati itu bukan hanya sekedar meninggalkan saja, menjauhi saja, tapi juga mengarahkan pada roh ini, saudara, atau buah roh. Sehingga dikatakan di dalam Matius tadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan hanya stop dosa itu, menjauhi dosa itu, tapi Yohanes Pembaptis di sini tegur, saudara, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Jadi bukan hanya tidak berdusta, tapi mengarahkan mulut kita yang tadinya mengatakan hal yang dusta, tapi kepada hal yang benar. Misalnya saudara ya, kalau tadinya mulut ini bisa dipakai untuk ngomel, untuk nyumpahin orang, kita stop, kita tinggalkan dan ganti ucapan kita itu dengan misalnya pelayanan. Kita sekarang memuji Tuhan. Jadi diganti itu saudara kebiasaan dan jadi buah dari pertobatan kita. Kalau kebiasaannya dulu misalnya saudara ya? Mencuri misalnya. Artinya mengambil hak orang lain. Diganti. Tangan yang dulu suka mengambil sekarang ganti tangan yang suka memberi, saudara. Sehingga orang bisa lihat perubahannya. Dulu dia mengambil, dia mencuri. Tapi sekarang dia berbagi. Dia menolong orang lain. Saudara, ada perubahan dari yang tadinya U-turn itu saudara ya. Dari yang tadinya arahnya negatif, diarahkan ke arah yang positif. Ini baru pertobatan sejati saudara. Beberapa isu saya pernah ditanyakan misalnya, satu jemaat bilang, Musa, saya itu sulit meninggalkan kecanduan. Nah salah satunya itu kecanduan rokok misalnya saudara. Ini saya tidak menyindir orang tertentu saudara. Tapi ini pernah saya tanya gitu ya. Saya tidak bisa katanya meninggalkan kebiasaan ini. Saya tahan gitu ya. Tapi waktu lihat orang lakukan, saya tidak tahan. Saya coba gitu ya. Nah lalu saya bilang begini. Kalau kita hanya tidak melakukan, kita itu gampang jatuh lagi. Jangan stop di sana, ganti kebiasaan itu dengan kebiasaan yang baik. Misalnya saudara ya, apa jadi Musa? Tidak merokok, makan permen. Ya, itu berubah sih kebiasaannya. Tapi berubah sakitnya dari paru-paru ke diabetes misalnya itu. Saudara. Ganti dengan kebiasaan apa gitu ya. Kalau misalnya tadinya biasa habis makan cari asap gitu ya. Nah sekarang ganti kebiasaannya habis makan ngapain gitu ya. Apakah minum air putih kah apa gitu ya. Ganti kebiasaan itu dengan sesuatu yang positif. Nah ini bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi dia mengarahkan pada sesuatu yang baik saudara. Mengarahkan diri kepada sesuatu yang tadinya negatif, diarahkan kepada hal yang positif. Nah saudara, ini pertobatan yang sejati saudara. Nah hari ini kita akan menorehkan atau saya akan menorehkan abu saudara, sebagai tanda mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Kita yang adalah debu tanah itu saudara, dipanggil untuk bertobat menerima pengampunan. Tapi jangan sampai saudara ya, Tuhan melihat kita seperti orang Saduki dan orang Farisi yang bertobat tapi pertobatan palsu. Yang tidak mau melepaskan, yang menganggap anugerah itu hanya seperti mesin cuci itu saudara, dicuci, dikotorin lagi sengaja, dicuci, dikotorin lagi sengaja saudara. Yang menganggap anugerah Tuhan itu seperti sesuatu yang murahan. Saudara, seorang bernama Dietrich Bonhoeffer saudara ya, mengatakan kalimat-kalimat ini saudara dalam tulisannya The Cost of Discipleship itu bukunya saudara. Dia katakan gini, cheap grace atau boleh dibilang ini saudara anugerah yang dianggap murahan oleh manusia adalah anugerah yang hanya untuk dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia berhak untuk dirinya sendiri. Egois ya, bestow on ourselves. Cheap grace is the preaching of forgiveness, saudara. Khotbah tentang pengampunan, betapa engkau dikasihi, tetapi tidak menuntut pertobatan. Perubahan itu, saudara.
Jadi hari ini kalau saya hanya khotbah, engkau dikasihi engkau diampuni, Tuhan itu begitu baik mengasihi engkau. Tapi kalau saya tidak tuntut perubahan hidup saudara, pertobatan, saya sedang menganggap salib Kristus itu murahan. Saudara. Baptisan tanpa disiplin gereja, saudara. Dibaptis tapi tidak mau komitmen berdisiplin, entah dalam membaca firman, entah dalam berdoa, dalam beribadah. Hari ini GKKA dibilang baptisannya kok susah sih Musa, harus baca Alkitab tiap hari, harus ikut katekisasi. Karena baptisan tanpa diikuti disiplin, saudara, kita sedang menganggap baptisan itu murahan atau gampangan. Communion atau sakramen tanpa confession, pengakuan atau persekutuan tanpa pengakuan akan tubuh Tuhan. Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa pemuritan. Ketika kita hanya datang hadir ibadah, saudara, tanpa rindu dimuridkan untuk diubah, maka kita sedang menganggap anugerah itu anugerah yang murah. Anugerah tanpa salib, tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan itu saudara, dianggap murahan. Anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan berinkarnasi. Anugerah yang hanya mau terima pengampunannya, tapi tidak Yesusnya yang mau mengubah hidup kita. Anugerah yang hanya mau menerima penyucian dosanya, tapi tidak mau terima Yesus yang mau bekerja dalam hidupnya. Sesungguhnya dia sedang menganggap murah anugerah itu. Nah mari saudara, di prosesi Rabu Abu ini, saya mengajak saudara untuk tidak menganggap murahan karya Kristus, dan bersama-sama kita melakukan pertobatan yang sejati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami hanyalah debu tanah yang diberikan nafas hidup dan diberikan banyak hal oleh Tuhan. Dipercayakan banyak hal. Kami dipercayakan berbagai pekerjaan, berbagai usaha, keluarga, sahabat, dan segala sesuatu yang kami miliki ini sesungguhnya adalah dari Tuhan. Tetapi apakah yang sudah kami lakukan dengan segala pemberian-Mu? Adakah kami sombong dan kami menganggap remeh atau murahan karya Kristus itu? Hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami debu tanah ini yang seringkali begitu sombong dan angkuh. Ampunilah kami debu tanah ini yang sering menganggap diri kami jauh lebih penting daripada Tuhan dan menganggap Tuhan itu begitu murah. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan siapakah kami. Kami adalah debu tanah, namun kami dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.